Salam sejahtera saudara-saudara semua. 75 tahun negara bangsa ini merdeka, tapi masih meninggalkan sejumlah pertanyaan besar terkait dengan krisis lingkungan akibat pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan sumber daya alam. Tidak berlebihan jika banyak pakar lingkungan mengatakan bahwa kita sedang berada di ambang kiamat ekologi. Bila laju kerusakan hutan atau deforestasi, daerah aliran sungai maupun degradasi garis pantai tidak dapat dihentikan percepatannya. Pada tahun 2008, beberapa tahun silam, Indonesia tercatat dalam buku Guinness Book of Records sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan tercepat di dunia. Pada periode itu, kerusakan hutan Indonesia menurut pendataan mencapai 1,8 juta hektar per tahun atau setara dengan 2% dari total luas hutan Indonesia sebesar 180 juta hektar. Salah satu krisis lingkungan yang sangat menyesakan dada kita adalah terjadinya kerusakan yang luas pada hutan gambut kita yang berdasarkan pendataan menjadi hutan gambut terluas di dunia selain Peru dan Kongo. Di Indonesia, luas hutan gambut sebesar 12,9 juta hektar dan sampai tahun 2015 terdata telah rusak sebesar 2,5 juta hektar. Kerusakan ini terjadi sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang luas di berbagai daerah yang menjadi klaster-klaster besar lahan gambut. Negara dirugikan sebesar ratusan triliun akibat kerusakan ini. Tentu kita tidak saja menghitung kerugian ekonomis akibat kerusakan hutan dan lahan gambut, melainkan juga kerugian ekosistem dalam relasi integratifnya yang harmoni bagi keberlangsungan hidup semua ciptaan. Gambut misalnya memiliki kemampuan untuk menjadi cadangan air tawar sehingga dapat berfungsi sebagai pencegah banjir pada musim hujan dan pelepasan air pada musim kemarau, juga mencegah intruisi air laut ke daratan. Restorasi yang dilakukan butuh kerjasama semua pihak dalam waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan keutuhan ekosistem akibat kerusakan itu. Dan gereja-gereja diantaranya terpanggil untuk mengambil bagian dalam kerja besar pemulihan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan kita semua. Sesungguhnya menyangkut persoalan kerusakan ekologis dan lingkungan hidup, sudah sejak lama gereja-gereja di Indonesia dalam lingkup persekutuan PGI menaruh perhatian serius. Setidaknya ini tercermin dalam pemaknaan tentang tugas dan panggilan gereja untuk beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Warisan pemahaman itu sejak sidang raya ke-7 DGI di Pemantang Siantar tahun 1971 selalu menjadi rumusan PTPB atau pokok-pokok tugas panggilan bersama, yakni dokumen misiologi gereja-gereja sampai sekarang. Rumusan ini mau menegaskan bahwa memberitakan Injil kepada seluruh makhluk mengandung makna tanggung jawab keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Prinsip dasar ini lalu diurai dalam serangkaian tugas panggilan dan tanggung jawab gereja-gereja di Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Gereja tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan proses eksploitasi dan sumber daya alam yang dewasa ini sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan. Gereja-gereja harus dengan sungguh-sungguh menggerakkan upaya untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup. Karenanya gereja-gereja harus menyadarkan warga gereja sejak dini tentang pentingnya memelihara kelestarian alam dan mengembangkan pola hidup yang ramah lingkungan dan menopang usaha-usaha advokasi ekologi bersama kelompok agama dan kepercayaan lain serta semua pihak yang berkehendak baik. Dengan begitu, lingkungan hidup dapat tetap terjaga sebagai rumah bersama, wilayah yang menjadi sakramentum Allah, tempat Allah dimuliakan. Selamat hari ulang tahun ke-75 negeri tercinta Indonesia. Dirgahayu Indonesia Maju.